didatangi sama Ibu Rini Diana, yang mana suaminya itu di dalam keterangan ibu ini sudah 3 hari ya tidak balik ke rumah, dan karena ada kekhawatiran ibu ini menganggap bahwa mungkin yang namanya suaminya ibu ini kan itu punya perhatian yang besar, disangka suaminya disekap lah, kurang lebih begitu. Makanya hari ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini laporannya. Ini laporannya. Disekap sama siapa? Disekap sama siapa, Bang? Kami tadi melaporkan ke Polda Metro Jaya karena keterangan dari ibu ini bahwa suaminya tidak pulang ya, kan itu. Makanya karena kami punya rasa prihatin, teman-teman Lembaga Bantuan Hukum Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, PKTB, mendampingi ibu ini melaporkan ke Polda Metro. Lalu tiba-tiba malam ini setelah ada teman-teman insan pers media dan laporan tersebut ada, tiba-tiba yang tadi teman-teman lihat bahwa suaminya hadir gitu, dan kami tidak undang. Ini ada apa kan itu, tapi kita lihat diduga, yang kami duga bahwa suaminya itu sepertinya dalam tekanan tadi. Kita nggak tahu tekanan dari mana, tapi wajahnya sepertinya pucat ya. Kita nggak tahu sampai mengarahkan dia ke sini sampai bisa masuk, padahal pintu kami 2 ini kan aksesnya sangat luar biasa. Untuk masuk ke sini aja sudah susah. Makanya kita heran itu apa yang terjadi, karena informasi dari ibu ini bahwa ada oknum-oknum yang mendatangi ibu ini dan melakukan ya sesuatu hal-hal yang di luar kenormalan. Mungkin nanti ibu ini bisa jelaskan, Bu. Ya, tujuan saya sih sebenarnya cuma pingin suami saya balik gitu. Bu, suaranya nggak kuatan dikit. Ya, tujuan saya sih sebenarnya pingin suami saya balik. Memang mungkin ada masalah antara pekerjaannya lah. Cuman kok sepertinya pas kejadian tadi sepertinya suami saya kayak ada tekanan begitu. Nggak ada niat apa-apa buat saya. Cuman pengen supaya suami saya balik saja. Cuman kalau lihat dari ekspresinya seperti ada tekanan. Kerjaannya Bu, kalau boleh tahu. Saya hanya driver. Driver Siapa, Bu? Driver dengan inisial N. Nindi, Bu. Ini bisa dipertegas saja Bu. Ya. Nindi, Bu. Oke Bu, tadi juga sempat dibilang Ibu sempat didatangi oleh aparat PM dan yang lainnya. Itu berkisar kapan Bu? Itu kurang lebih kemarin hari Minggu. Sebenarnya sih intinya begini, saya nggak akan banyak bicara. Sebenarnya saya tujuannya cuma satu, suami saya balik. Apapun itu permasalahan mereka, sebenarnya suami saya balik. Tapi biasanya suami saya balik, ternyata aku nggak pernah balik. Itu maksudnya apa? Gitu. Setelah saya bikin laporan ke Polda, ternyata suami saya langsung ngomong, langsung datang, mengajak saya pulang segala macam. Itu maksudnya apa? Cuma itu doang kok. Saya cuma bilang, saya cuma niat sebagai istri, sebagai seorang ibu, hanya pingin suami saya balik normal. Permasalahan mereka saya nggak ada urusan, itu aja. Tolong dijamin, bukannya saya ada niatan nggak baik. Saya cuma pingin suami saya balik kerja seperti biasa, tanpa harus nginep, tanpa harus gimana gitu. Saya mau suami saya balik seperti normal, tidak ada tekanan, tidak ada apa. Permasalahan mereka ya udah urusan mereka. Mulai menginap dari kapan? Mata-mata tadi tahu Ibu selama ini suami jadi mata-mata tadi kan? Kalau itu saya kurang tahu, namanya saya cuma sebagai istri. Saya tahunya juga pas dia bicara gitu. Saya sebagai istri hanya notabene cuma ngurus anak, suami selesai. Makanya saya agak kaget. Sudah berapa lama Bu suami bekerja sama N? Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Bu, itu tadi Ibu bilang sempat tidak pulang. Itu sudah berapa lama Bu? Hampir dari jadi saya di sini cuma sekedar konfirmasi, mencurahkan isi hati seorang istri saja, yang dimana, dan mencurahkan hati seorang ibu yang dimana anak-anaknya menunggu bapaknya pulang. Begitu. Jadi kecemasannya ini dikarenakan suami ini yang bekerja sama saudara keluarga ya, keluarga dari N ini diduga mengetahui atau memberikan informasi kepada salah satu pihak keluarga yang pria. Nah, kemudian katanya curhatnya sang suami ini curhat bilang ke ibu bahwa dia ketahuan bahwa selama ini memata-matai, memberikan informasi segala macam. Nah, cuman
Untuk informasinya seperti apa itu kita dari pihak si laki-laki untuk saat ini. Nah, kenapa ibu ini akhirnya datang ke Pekat sendiri, ke LBH Pekat? Karena memang dari cerita tersebut akhirnya memang terjadi suaminya tidak pulang dan ibu juga ternyata didatangi beberapa pihak, dihubungi beberapa pihak dan itu terus-terusan jam 2 pagi, jam berapa Bu? Jam 4 pagi didatangi rumahnya. Nah, jadi dari hal itu makanya ibu itu hari tadi itu sebenarnya melaporkan hal itu. Tapi ternyata suami saya dengan pas saya selesai melapor, ternyata suami saya nongol seperti seakan-akan ya intinya begitu aja lah Pak. Saya hanya mencurahkan hati seorang istri dan sehati seorang ibu yang menginginkan bapaknya pulang. Jadi tolong yang berkaitan dengan permasalahan ini, tolong harap mengerti. Saya pingin suami saya pulang setiap hari karena anaknya rindu. apa? Tanya. Cukup. Itu masalah tentang kasus KDRT yang ini. Itu sekarang sempat kayak mengalami itu benar atau belum di sini kasus KDRT. Saya belum bisa ngomong kalau masalah laporan di Polres Selatan ya, kalau salah ya terkait KDRT yang dilakukan Askara. Tapi saya bisa bilang bahwa sebenarnya dari pihaknya Askara sendiri, kenapa sampai hal itu terjadi? Pasti ada sebab akibat. Pasti ada sebab akibat. Dan hal itu memang sebenarnya ada kemungkinan hal itu dilarang sama pihak Aska, cuman tetap akhirnya dilakukan. Tapi untuk detailnya seperti apa nanti dari kuasa hukumnya pihak Askara aja. Saya tidak bisa mengomentari terlalu jauh kalau itu urusan itu. Jadi pada prinsipnya tadi ibunya datang bersedih dan tadi ya sempat menangis juga untuk masalah ini, tapi tadi suaminya tiba-tiba datang, kita juga lihat ada apa kan itu yang perlu dipertanyakan juga kan itu. Kenapa tiba-tiba datang ketika kita buat laporan polda dan mengundang media begitu ramai kan itu. Sementara ada pengakuan sebenarnya ke ibu terkait terkait dengan hal-hal yang tidak normal lah. Ya hubungan antara Aska dan pihak N. Oke. Oke. Cukup. Oke. Thank you. Bang,